untuk semua kita umat Islam ini berlaku, Pak Taliban Iya, gitu. Jadi jangan bilang ini kaos, ini alasannya. Juma sendiri mengatakan tidak dibenarkan apapun alasannya. Kalau perlu saya putar videonya. iya, Begitu. oke. Berarti Bang Juma juga mengatakan kalau tindakan Anda itu menginjak Bible itu tidak dibenarkan. Kamu mengakui nggak Betul. itu salah? Iya, dari kemarin saya tidak pernah membenarkan itu. Selalu saya katakan salah. Mau orang Kristen, mau orang Islam mengatakan mana pernah saya membela. Cari. Nggak pernah saya membela diri, Bang. Bahkan saya selalu katakan yang saya lakukan itu salah mutlak. Baik di dalam agama atau di dalam negara. Maka secara agama saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf terhadap orang-orang Kristen yang pernah saya sakiti, dan itu saya lakukan. Sudah dilakukan itu. Sudah dilakukan itu. Sedikit lagi, Bang, sedikit lagi. Ya, saya lakukan itu bertahun-tahun. Maksudnya itu berbulan-bulan saya lakukan sampai saat ini, Bang. Nah, secara hukum negara, saya selalu katakan saya bertanggung jawab. Ya, maka dari itu bagi mereka yang melaporkan saya, itu kan saya datang, Pak. Saya udah panggilan pertama ke Polda Sumut, saya banyak loh, Pak. Padahal saya bukan orang ini. Saya datang sana berkorban diri waktu saya untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya lakukan. Di Polda Riau juga baru ini tadi malam saya pulang, Pak. Baru tadi malam saya sampai rumah nih. Baru tadi malam saya sampai rumah saya. Itu pulang dari Polda Riau, jumpa dengan penyidik, Pak. Ya, kasusnya sama. Penginjakan Bible. Nah, Ya, ini yang jadi ingin saya koordinasi nanti kepada dua Polda ini, karena kemarin di Polda Riau Sumut saya bilang, Mbak Kak, sama penyidiknya saya di sana dilaporkan juga dengan kasus yang sama. Maka beliau mengatakan, coba pastikan dulu Mas, kalau memang kasusnya sama, nanti Mas boleh pilih mau dilimpahkan ke Sumut atau ke Riau. Nah, inilah sedang ini ke depannya saya mau ngurus ini, Mas. Yang mau nangani saya apakah di Polda Riau atau Polda Sumut? Kalau saya sih terserah yang mana aja. Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Gimana Pak Babin? Saya dunia akhiratnya saya tak bertanggungjawabkan dan tidak pernah membenarkan. Itu yang perlu di garis bawahi. Silakan. Silakan Pak ya, Babin. jadi karena memang Tuan Logika sudah mengakui bahwa saat ini itu sudah berproses hukum, maka saran saya ya fokus di proses hukumnya. Fokus di proses hukumnya. Mungkin vakum dulu, take down, berhenti dulu Itu melakukan itu aktivitas. Pak Babin, izin Pak Babin ya. Seperti Kalau take down saya ya, nggak bisa. Saya akan tetap bersuara di TikTok, tapi itu tidak akan mengganggu aktivitas saya di luar itu gitu. Seperti itu saya 100% fokus. Bahkan saya connect selalu dengan dua Polda tersebut gitu, dengan penyidiknya saya selalu ini. Pokoknya apa-apa yang ada, Bang, kalau mau saya datang saya akan langsung terbang sana begitu. Tapi kalau jadi di TikTok saya prinsip tetap ini juga, Bang, kehati-hatian. gitu. Ya, jadi gini Tuan Logika, jadi prinsip kehati-hatian itu tetap harus dipegang. Jadi jangan sampai kita ini menyinggung pihak manapun. Kita ini harus berhati-hati sekali ya. Jangan sampai menyinggung pihak manapun gitu loh. Jadi walaupun kita mengatasnamakan agama atau kita ini inginnya kita ini berdakwah, tapi kalau menyinggung atau bersinggungan untuk saat ini lebih baik dihindari. Sangat dihindari, apalagi di dunia medsos gitu loh. Jadi kalau saya boleh memberikan saran kepada Pak Tuan Logika ini, fokus dulu kepada proses hukum. Jadi ibaratnya kita tidak bisa mengesampingkan masalah yang Allah hadirkan kepada diri kita. Kenapa Allah menghadirkan saya harus berproses hukum? Padahal saya ini melakukan kebaikan dalam agama, saya ini memperjuangkan agamanya. Kenapa saya harus bersentuhan dengan hukum? Apakah tidak bisa yang dikehendaki oleh orang awam, oleh orang yang di luar agama Islam, kita berdakwah tapi tanpa konsekuensi menyebabkan bersentuhan dengan hukum, gitu loh. Jadi itu yang diambil. Saya berdakwah tapi menyebabkan konsekuensi hukum, saya dilaporkan. Ataukah saya berdakwah tapi dengan baik, semuanya diterima dari pihak manapun. Tentu yang terbaik adalah kita berdakwah diterima dari semua pihak. Itu yang dikehendaki, gitulah. Itu yang dikehendaki. Bagaimana caranya? Ya itu kita harus lakukan bersama-sama, gitu loh. Makanya jadi tidak mungkin ketika saya menyuruh orang lain, ayo Anda kembali
bertakwa, beriman, begini-begini. Terus dibalikan lagi, loh, Anda yang ngajak loh, Anda sekarang ini berproses hukum. Nah, itu kan menjadi celah, menjadi cacat untuk semakin meningkatkan hujatan. Atau kita tidak boleh seperti seorang dokter. Pasien, Anda jangan merokok ya. Sementara dokternya merokok. Kan namanya kontradiksi. Kontradiksi, mengajak kepada suatu kebaikan, tetapi kita sendiri ini dipandang oleh orang lain atau pihak atau institusi negara, kita sekarang sedang tidak baik. Itu namanya kontradiksi. Itu sebaiknya dihindari dulu. Suaranya putus-putus Pak Babin. Oh ya, sinyalnya mungkin ya naik turun. Bagus, Ya. bagus suaranya Pak Baben. Bagus. Iya, jadi Pak Babin, saya memberikan boleh nggak saya mutarkan satu video aja Pak? Dan Bapak tolong lihat secara objektif dari pemiliknya sebetulnya gimana. bukan Gak usah di sini keputusan klarifikasi saya untuk itu, dominan perlu tidak kita ya. nggak usah. Enggak, Nanti ini lagi. cuma dari perkataan aja Pak. Udah nggak usah diputar di sini, nggak unsur usah. ini dia. Kalau saya mengendaki kita akui bagaimana dari teman-teman saudara yang lain bisa memberikan masukan dan suaranya seperti itu. Ya, izin Bang Os ya, Bang Taliban. Jadi saya di sini mau klarifikasi tentang jemaah tablik ya. Yang pertama yang harus kita pahamkan dulu tentang jemaah tablik ini adalah islah diri ya. Tujuan islah diri ini Betul. untuk apa? Agar kita itu jaga sholat 5 waktu. Istri dan anak-anak kita jaga sholat. Ya, itu tujuannya. Kalau udah di luar itu udah di ranah pribadi masing-masing. Jadi di TikTok ini pun nggak bisa dibatasi. Orang mau berdebat, orang mau menceritakan tentang ilmu, itu punya pandangan dan pahaman yang berbeda. Itu pasti akan terjadi konflik, perbedaan. Itu kita maklumi, apalagi ini dunia online, itu udah biasa, udah wajar. Makanya tadi saya bilang dari awal, saya sangat percaya dengan apa statement yang selalu Bang Tuan Logika itu sampaikan. Kenapa? Karena saya sejalan. Karena saya sama dia ini sudah merasakan dalam usaha tablik ini. Begitu, makanya saya itu bolak-balik tadi saya ingin memotong. Dia ini bukan mengaku-ngaku. Beliau ini memang karkun. Beliau ini memang asbab. Jadi kayak Pak Bambisa. Pak Bambisa ini kalau dakwanya bukan langsung kepada rakyat sipil. Jepri. Bukan, Jepri. tetapi metodenya Jepri. dengan cara Jepri. ya satu Berikan dulu Bang, Jepri. satu pejuang berikan waktu. satu profesi gitu. Satu profesi gitu. Bentar pejuang, aku ngomong dulu bentar. Ya, aku bentar dulu Jangan ngomong. dikait-kaitkan dengan tablik lagi. Ini nggak ada kaitannya dengan tablik. Iya, benar. Ini Kita pribadi di sini pribadi sama-sama tablik masing-masing ini. pejuang. Biarkan dulu, biarkan dulu. Ini biarkan saya dulu. mau klarifikasi tentang jemaah tablik supaya jangan ada kesalahpahaman dalam yang gini contoh ya, yang udah masuk di jemaah tablik Yang itu harus jangan salah dipahami paham. gini, Jepri. Permasalahan Bang, biarkan dulu si pejuang. Nanti tablik siap itu ini nggak ada baru kaitannya Anda. dengan jamaah tablik. Dengarkan dulu. Jangan dikait-kaitkan dengan tablik, nggak ada kaitan. urusan Makanya Karena saya tadi mau kita klarifikasi sama dulu jemaah tablik. Anda Astagfirullahaladzim, ya Allah. Silakan Pak Baben. Ya, jadi memang seyogyanya memang dalam suatu room semacam ini yang disaksikan oleh banyak, memang kita tidak membawa polisinya, kita memang tidak membawa jamaah tabliknya gitu ya. Memang iya seperti itu seharusnya, akan tetapi memang pada intinya saya selalu menitik beratkan kepada jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa kita rugikan atau kita sudutkan seperti itu. Pada intinya seperti itu gitu ya. Cuma memang dalam room ini sebetulnya saya juga ingin mendengarkan dari suara-suara saudara saya, dari Bang Karebet, Bang Nay, mungkin dari BMG begitu ya, sehingga nanti saya bisa memantau daripada 310 saudara kita yang dia bisanya mengetik gitu loh, seperti itu. Jadi saya akan mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan itu dari 314 orang yang mengikuti dari room ini seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak yang bersuara itu semakin objektivitas, semakin objektif. Bukan berarti yang banyak berarti dia benar, yang banyak berarti dia yang menang, bukan. Akan tetapi di situ akan menjadi filter
Di situ akan menjadi steril. Oh, mana sih kasusnya yang benar? Tentunya dengan ilmu dan pengalaman dalam kepolisian memang saya mendapatkannya, mungkin seperti itu sih. Baik, baik Pak Babin. Pak Babin, Sebentar, boleh nggak Bang saya Logika, ini sebentar, terakhir, Bang Bang Logika. Os? Sebentar. Pak Babin meminta Terakhir aja Bang. Bang izin Bang, terakhir aja 3 menit aja Bang, 3 menit. Tapi jangan dipotong-potong. Saya minta tolong aja. Nanti saya cuma minta satu pendapat dari Pak Babin aja. Setelah itu saya akan mendengarkan sampai selesai. Ya, tapi tolong ya 3 menit. 3 menit lebih dikit lah nih. 3 menit. Oke, baik, 20 silakan, detik lah. silakan. Oke, dan mohon ya apapun yang saya perdengarkan tolong didengarkan dan jangan dipotong gitu. Ini cuma 3 menit 20 detik lah begitu. Terima kasih. Di mana kita mau ketemu ngopi? Mau ke Polda? Saya antar ke Polda atau saya teleponkan ke Poldanya. Kan nggak ada yang mau ketemu. Di mute aja Bang, di mute Bang. Fitnah itu. Saya antar. Kalau mau datang ke Makassar, mau ketemu di mana? Pengadilan negeri, saya antar. Ke kantor wali kota, saya antar. Mau kemana? Mau ketemu di mana? Gubernur? Ya saya juga punya link di sana, kita ketemu. Di mana terserahmu lah. Di mute aja Bang, di mute. Bikin gaduh sana sini. Saya di Makassar, saya di Maros, cari namamu. Ya ini orang terkenalnya di langit, kok carinya di bumi. Kan itu bahlul namanya. Kau tidak percaya kalau saya terkenalnya di langit? Kau cari malaikat maut, kau ketemu sama dia. Kau tanya sedikit. Pasti malaikat maut itu bilang, iya saya kawan itu, saya temanan. Kau cari saya di Maros, di mana di Maros. Jadi nggak usah terlalu lebay kali lah. Nakut-nakutin orang, ada lagi 1 orang, 2 orang lagi sementara dia proses. Udah laporin aja semuanya. Biar kok hebat, merasa hebat. Laporin, udah tunggu aja panggilanmu. Mau lah yang dilaporin. Dia mendengar Pak. Dia lagi mendengar pakai akun fake. Dia pikir kita nggak tahu akun fake dia Pak. Dia lagi mendengar ini. Saya periksa. Ada yang akan diproses dalam waktu dekat ini. Sandal lo. Tapi begini Bang, yang saya pikirkan begini Bang. Nah, tadi kan udah ada beberapa dengan saudara-saudara yang lain kan. Seandainya ini kami sempat bilang gini, seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri Pak. Ini yang datang ke orang-orang penting ini katanya kan. Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah saya bilang. Ini seperti yang ngobrolkan tadi Bang di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang, apa dibilang Polda itu. Kalian bawa lebih gini orang tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu Bang, orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Juma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Oke, terima kasih. Ini ada sisa waktu saya 30 detik ya. Di sini saya hanya ingin menunjukkan Pak, bahwasanya mereka orang-orang yang menganggap dirinya itu kebal hukum dan bahkan dengan entengnya mengatakan Polda pun akan terdiam Pak. Melihat ini, ya silakan berpikir sendiri, tidak perlu ditanggapi. Yang mau tanggapi boleh juga, ya. Cuman itu aja Pak. Mengadu domba, dia mengadu domba. Tidak perlu mengadu domba, tidak. Ini hanya narasi yang iri memang sama Bang Zuma, mengarah. Dengar dulu Bang Dosma, bentar 30 detik. Saya udah janji tadi kan. Ya, jangan dipotong saya selama waktu saya kan begitu. Nah, di sini silakan nilai sendiri teman-teman. Orang yang menganggap dirinya kebal hukum dan bahkan memberikan pelecehan terhadap oknum yang namanya Polda. Bayangkan kalau Polda saya bakalan terdiam, terkaget-kaget tuh dengan dia. Ya, ini tidak cocok dengan saya ini. Ya, silakanlah pikirkan sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Butiran Debur, sebentar dulu. Ini ada Pak Polisi kita, Pak Babin dulu. Biar Pak Babin menjelaskan dulu. Ini sifatnya klarifikasi ya. Saya menaikkan logika ini hari ini karena berdasarkan musyawarah teman-teman yang ada di sini. Ya.
Jangan menyudutkan saya dulu. Sebentar. Saya ini sifatnya klarifikasi. Saya hadirkan Pak Babin dari kepolisian supaya menengahi saya dengan apologet Indonesia dan teman-teman kita sama logika juga. Sebentar dulu Pak ya, bentar ya. Nah, Pak Babin. Ya, jadi kalau yang diputar oleh Tuan Logika obrolan semacam itu ya memang tidak arif dan bijaksana ya. Ketika memang merendahkan oknum-oknum Polda semacam itu ya itu hanya sekedar obrolan di warung kopi seperti itu loh. Jadi memang sebetulnya seperti itu ya nggak perlu ditanggapi seperti itu. Kenapa? Karena ya memang ya orang ngobrol di warung kopi itu kan ya bebas seperti itu memang gitu loh. Jadi tetapi saya sebetulnya secara pribadi itu sangat prihatin dengan keadaan-keadaan yang semacam ini gitu loh. Memang di dunia medsos ya terlalu bola liarnya seperti itu. Memang saya berusaha untuk menghindari, tetapi apapun itu kan orang-orang di medsos itu kan juga masyarakat kita gitu loh, yang penuh dengan ya seperti itu tanpa batas seperti itu. Makanya saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara saya yang ada di room semacam ini ya diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Amin ya Allah. Makanya ya ada Amin yang ya mujibas syukur. Amin. menyampaikan bahwa Pak Babin jangan terpengaruh begini itu begini. Ya itulah dampak resiko yang ada di medsos ya seperti itu. Semua orang bebas menulis, semua orang bebas mengutarakan isi hatinya, semua orang bebas mempunyai niat, maksud, tujuan apapun itu bebas sebebas-bebasnya memang. Tapi saya katakan semua tetap nanti akan dipintai pertanggungjawaban. Sekata yang Anda ketik di dalam medsos seperti ini pun pasti akan dipintai pertanggungjawaban. Jadi saya himbau, saya sarankan supaya yang baik-baik saja. Kalau memang kepentingannya untuk TikTok, apakah kita ini jam tayang atau mungkin like, subscribe, terus kemudian share, ya tolong diperhitungkan lagi dampak manfaat dan mudaratnya. Kenapa? Karena memang kita diikuti saat ini aja 301 orang. Kalau 301 orang ini terpancing oleh statement dan bahasa kita, terus kemudian dia melakukan suatu keburukan dan dosa, kita kan juga akan menikmatinya. Jadi saya himbau lagi, sebetulnya tolonglah kita sama-sama menghormati antara Islam dengan umat yang lain atau dengan jamaah tabligh atau dengan apapun itu lebih baik dihormatilah. Kalau perlu tidak perlu dibahas seperti itu loh. Jadi apapun yang kesalahan-kesalahan di dunia maya itu saya himbau itu tolong jangan dilakukan gitu loh. Apakah dengan niat adu domba atau saling mencari pembenaran atau lain-lain, tetap saya menghimbau sebagai Pak Polisi ya saya minta maaf juga. Sebetulnya saya nggak perlu disebut, nggak perlu ini, tapi saya merasa saya punya masyarakat di dunia medsos ini yang tetap harus dihimbau, selalu dihimbau. Prinsipnya Pak Babin ini menghimbau. Kalau memang itu salah, ya jangan dilakukan. Pelakunya meminta maaf, kita memaafkan, kita tutupi semua, nggak perlu diperpanjang seperti itu. Saya hadirkan logika di sini supaya dikasih nasihat sama Pak Babin. Nah, jadi teman-teman jangan salah paham ya. Sifatnya saya menghadirkan Pak Polisi di sini, Pak Babin ini untuk menasihati Tuan Logika bahwa apa yang dilakukan Tuan Logika Saya aja salah. Pak, kita bukan Pak Talabijan ini, Pak Babin itu untuk kita semua, betul nggak Pak Babin? Ini sifatnya publik. Kasih kesempatan Bunda Nora bicara. Kasih kesempatan Bunda Nora bicara. Enggak, saya cuma meluruskan, betul itu Pak Babin ya, bukan untuk saya aja kan Pak Babin. Kasih kesempatan Bunda Nora bicara. Nah gitu. Ya Pak Talibannya nanti jangan khusus kepada logika, enggak, kita di sini rame-rame. Assalamualaikum Oke, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bukan untuk orang ya, untuk semua orang. Waalaikumsalam Tuan Logika khusus. Gimana Saya udah sepakat sama teman-teman apologet untuk memblokir kamu kan. Udah sepakat kita. Ya, blokir, karena enggak ini apa-apa, saya blokir, hadirkan blokir. Pak Babin karena teman-teman pengen mengklarifikasi apa tujuan dan maksud dan tujuan saya untuk menghadirkan Tuan Logika di sini. Ya, nggak apa-apa Bang Taliban, nggak apa-apa. Saya Nah, juga sepakat kalau untuk apa. Oke. Tolong dulu manusia ini didiamkan dulu. Izin, assalamualaikum, selamat. Bunda Nora pagi yang kebal menjelang hukum siang. itu ya? Pak Babin, Oh iya, lanjut, ya, Ida, selamat lanjut. ya. Gantian Logika, gantian. Selamat Kasih siang. kesempatan Tolong Kak Nora Anda dulu. diam dulu. Gantian. Iya. Mau ngasih tahu sama Nasihat Pak Babin, Pak Babin kan nggak kenal dia. Inilah tadi yang ngomong Ada itu Pak pula Babin, yang kebal hukum. kepanasan.
kalian orang munafikun. Tolong diam dulu. Ya kan? Lanjut Ida, lanjut. Oke, lanjut ya. Kafir, bukan kafir, dia munafik ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan berhati-hatilah kamu terhadap kaum munafikun. Saya tidak mengatakan dia kafir, enggak. Dia orang munafik. Ya Pak Babin, saya mendengar Masya Allah nasihat dari Pak Babin ya. Saya kenapa mengatakan seperti itu? Ya, saya lebih miris lagi kalau ada orang yang memang mengetahui hukum tetapi memfitnah. Nah, itu yang saya miris. Ya, salah satu pengacara, ini gelar pengacara. Kalau pengacara itu SH ya? SH, MTH, MTH, TTTLH, ya, dengan membuat suatu konten, VT, yang di situ yang saya rasa kalau saya tanya nanti kebenarannya kepada pengacara itu, dia tidak bisa menunjukkan. Dan nanti di situ akhirnya apa? Menjurus kepada siapa? Dia telah berasumsi bahwa Polda mengeluarkan surat panggilan kepada si A, si B, si C, tetapi mangkir karena nggak ada uang, begini-begini, bla bla bla. Lebih parah lagi nanti si pengacara itu. Silakan. Kalau kalian mau melaporkan saya atas omongan saya itu, saya akan bertanggungjawabkan. Saya juga akan meminta kepada orang yang memang mungkin mengerti hukum. Tolong, apa maksud dari si pengacara yang mengatakan bahwa si A, si B, si C telah menerima surat panggilan pertama, kedua, dan akan diseret, baru mereka tidak datang karena mangkir, karena tidak ada duit. Ah, ini kurang asam ini si pengacara ini ya. Dia mengerti hukum atau mengerti kodok-kodokan. Nah, ya. Terus kau logika, ya. Kau logika. Itu kira-kira waktu kau datang ke Medan, itu sempak kau yang 2 yang di kantor HBB udah kau ambil belum? Belum saya rasa. Ambil dulu tuh Kok jorok kali kau, sempak kau nggak kau ambil kau. Pokok kali kau tinggalkan pula sempak, iya kan? Kau jangan di sini apa? Mata-mata kami, kau cuma 2, 4 mata, 6 mata, 8 mata, 10 mata, kami 1000 mata bro. Ya, saya tidak mau pala menggembor-gemborkan. Bagaimana nanti apanya? Tapi kau tinggal menikmati hasilmu saja. Ketika kau memfitnah, Pak Babin, saya perjelas orang yang seperti ini, ketika membenci oknum, apakah layak dan pantas? Oknum yang dia benci itu ketika istrinya sudah meninggal, tapi dia fitnah, dia kata-katain. Orang yang sudah meninggal, yang notabene-nya si Bodat ini tidak mengenal. Jangan kemana-mana Dinda. Diam dulu kau. Kamu kan kebal hukum, itu yang saya ingin dengar di sini. Saya ngomong. Tadi Poldanya terkaget-kaget. Ini ada Pak Babin loh di sini. Ini ada Pak Babin. Saya host. Itu gimana itu? Benar nggak? Sikap tegas. Moderator mana moderator ini? Logika, sabar dulu. Saya cuma pengen dengar, betul nggak ini? Logika, sabar dulu. Giliran saya ngomong. Segiliran saya ngomong. Ya, jangan lari-lari. Adalah salah satu. Sabar dulu logika, sabar dulu. Iya, Ada waktunya, ada kasih. Nanti dikasih waktu sama kita. Nanti dikasih waktu sama kita logika. Jangan dipotong dulu ya, jangan dipotong dulu. Kita kan berbicara, kau memutar itu karena itu sudah adalah reaksi. Itu adalah aksi dari reaksi yang telah dilakukan dari pihak Kristen. Tetapi pihak Kristen ini mungkin matanya juling, saya tidak tahu. Ya, ketika ada yang namanya Tuan Logika yang mengaku-ngaku sebagai duta toleransi, tapi dia menginjak kitab suci Kristen sendiri. Herannya saya Kristen begini. Kami umat memaafkan Nora. Jadi kalau kitab kami ini diinjak, bagi kami tidak masalah. Karena kami adalah umat pemaaf. Karena kami diajarkan ajaran kasih. Nah, ketika orang yang bernama Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menyarankan kepada saudara Kristen untuk melaporkan si Tuan Legelek ini ke polisi bahwa dia telah menginjak kitab suci yang diakui oleh negara, salah satu agama juga yang diakui oleh negara Kristen, oke saja, fine. Terus ketika pihak Muslim yang mau melaporkan, Kristen pula yang mengamuk. Bahkan kami yang dilaporkan. Ini heran saya. Heran. Tapi mantap. Mantap, saya suka. Saya acungkan jempol kepada saudara Kristen saya. Kalau ada nanti logika-logika lain yang menginjak kitab suci kalian, jangan kalian marah. Jangan. Karena apa? Satu contoh ini yang sebenarnya kami sudah tidak setuju dengan cara berdiskusi dia. Pargoy-pargoy menggunakan baju Yesus, gamis putih, baru selendang merah. Dia pargoy-pargoy hanya untuk mencari koin, hanya untuk duit. Hello Gelek, pada waktu kau menginjak kitab suci Kristen di roomnya si Arya HBB, saya minta kau betul-betul membenarkan ada atau tidak ketika kau setelah menginjak kitab suci itu,
saya berteleponan dengan kau, dengan Bang Saipul. Alasan apa kau menginjak kitab suci itu? Kau mengatakan karena sakit hatimu kepada orang Kristen. Kalau orang Kristen itu telah apa? Memfitnah yang sudah meninggal Agustan, mati karena menduduki. Demi Allah, dia mengatakan seperti itu. Tapi terserah. Saya kembalikan kepada netizen, kepada orang Kristen yang merasa bangga punya kitab sucinya telah dipijak si logika memakai kaki duanya. Saya merasa bangga. Saya tepuk tangan, ancung jempol kepada saudara Kristen yang mengatakan ajaran kasihilah musuhmu. Sampai kitab suci kau yang katanya firman Tuhan diinjak oleh dia, kalian merasa senang. Kalian berkongkol dengan kaum munafik ini. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Kaum munafik ini ya, terus mengatakan bahwa memang harus kita apakan APII, harus. Hei, keimanan kau itu bagi saya sudah begini. Termasuk Logelek. Logelek mengatakan istrinya Kang Dito adalah seorang pelacur. Terus dia mengatakan apa? Ya saya disuruh sama Kang Dito untuk menyerang saja istrinya. Untuk menyerang istrinya, apakah kau langsung mengatakan adalah seorang pelacur? Matikan aja dulu dia punya host, dia punya apa. Saya jijik nengoknya. Karena apa? Kristen bangga punya manusia seperti ini. Saya suka nengok Kristen. Kristen senang. Ya bagaimana? Saya juga tidak heran. Orang tuanya aja terkutuk ya kan. Panas lihat wajah saya, santai aja Dinda. Matikan dulu. Bang Taliban matikan dulu. Saya minta saya karena on cam juga. lihat mukanya tuh seperti saya melihat muka BABI. Ya. Saya ada rekaman, tapi tidak perlu. Semua rekaman itu sudah ada di saya. Bahkan dia menginap di Hotel Oyo aja yang 260, baru dia bilang gini, Bang, kalau saya tidak datang Bang Dosma, bagaimana saya mau nginap lagi? Uang tinggal segini. Wah, kamu lanjut dulu Dinda. Ternyata si Dosma ngasih cuma 500.000. Pulang dia dikasihnya berapa logika 1 juta ya? Ternyata kok udah pecah kongsi ya? Karena apa? Kok pecah kongsi? Karena apa? Hei, saya cuma peringatkan sama kau, 2 kolormu tuh diambil lah. Buat kamu nggak mikir, kamu nggak mikir. Saya barusan pulang dari Sumut. Kamu nggak mikir itu siapa yang biayain? Saya baru pulang loh dari Kuala Sumut. Dari Sumut. Nginap di Hotel Bintang 5 itu Grand. Tahu kalian? Dia dari mana? Hotel dari mana? Pekanbaru. Nama hotelnya mau ku kasih nama hotel apa? Dua. Oh ya silakan sebutkan nama hotelnya. Sebutkan. Saya baru dari Kuala dari Sumut. Kau berdusta. Dari Riau dengan dari Gelek. Semua kartumu udah saya pegang. Udah saya pegang, bro. Ya. Kamu nggak lihat aku baru dari Kuala Sumut dengan dari Kuala Riau. Pegang. Ini rekaman ya, silakan semua lanjutkan. Nanti siap ini giliran saya host ya. Semua rekaman ada di sini. Jadi Bapak Babin saya yang terhormat, ya, Pak Babin saya yang terhormat. Saya salah satu dari apologet Islam yang dilaporkan oleh Dosma atas nama Duta Toleransi. Dosma seorang pengacara, Dosma si jabat Telempir, ya. Setelah Ratu Entok tanggal 3 ditangkap, tanggal 10 saya dilaporkan, ya, atas kasus katanya penistaan. Ketika orang di sini berdiskusi, saya dikatakan menista, sementara saya membacakan kitab mereka. Karena Islam ketika berdiskusi, 1 menggunakan perangkat, 1 menggunakan kitab mereka, dan 1 kitab Al-Quran. Kami berdiskusi di sini, menghindarkan yang namanya penghujatan. Tapi si Logelek cara berdiskusinya dulu beda Pak, sampai menginjak kitab suci. Karena Kristen apa? Waktu itu menantang. Logika, coba kau injak kitab kami, kau injak. Dengan beraninya dia menginjak kitab suci Kristen. Kami dari pendebat Islam satupun tidak ada yang melakukan seperti itu. Ketika kami menyesali ada salah satu oknum pendebat yang mengaku-ngaku dia terdaftar sebagai anggota APII telah menginjak kitab suci Kristen. Ketua pembina kami yang bernama Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma untuk menyarankan dan menyuruh Kristen melaporkan tindakan beliau biar tidak ada lagi oknum-oknum lain, ya, apalagi oknum Islam yang melakukan tindakan kekejian seperti itu. Karena kitab suci Kristen alias Bible atau alias Alkitab masih diakui oleh negara
sebagai salah satu kitab suci yang ada di Indonesia beragama Kristen. Jadi silakan Pak Babinsa nasihati dia, tolong mulutnya dijaga, jangan mengatakan istri orang seorang pelacur. Itu sudah membuka apa ya, karena dia katanya dia agama Islam. Dia ketawa-ketawa. Saya tahu dia memang butuh uang, dia butuh koin. Waktu dia diserbu sama tetangga-tetangga Kristen, dia dalam keadaan ketakutan karena dia waktu berdiskusi terlalu barbar. Dalam keadaan ketakutan, dia telepon Bang Zuma, minta uang. Bang Zuma menasihati dia, sekali lagi Dinda, kalau berdiskusi jangan seperti itu. Baik-baiklah, begini-begini. Dia tidak terima. Akhirnya apa? Dia memfitnah istri Bang Zuma yang sudah meninggal, mengatakan seperti ini, seperti itu. Apakah akhlak seorang muslim seperti itu? Memfitnah orang yang sudah meninggal? Saya serahkan kepada Pak Babinsa. Saya juga serahkan kepada hostnya. Terima kasih host telah menaikkan saya. Sebentar, Kak Saya Nora. izin turun. Sebentar. Logika bentar, Ya, logika jangan turun, bicara jangan turun dulu. Logika, Jangan turun. sebentar. Jangan Logika turun. jangan bicara dulu. Iya, siap. Bicara. Ini baru Jangan saya bicara Bang dulu tadi, logika. Bang. Kita Oke. serahkan sama Pak Babin dulu. Biar Pak Babin menanggapi sesuai dengan apa yang ditanggapi. Pak Babin, Kak Nora. saya Bang Talibannya, tolong besarkan saya Bang. Bang Sebentar Taliban. dulu, Besarkan logika saya belum dulu. waktunya. Nanti Saya minta Pak Babin dulu. Iya, siap Pak Babin saya. Pernyataan Oke, lanjut. Mbak Nora. Silakan Pak Babin. Ya, jadi saya sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Bu Nora. Ya, memang sepertinya permasalahan ini sudah sangat lama dan memang sudah melebar kemana-mana gitu ya. Karena memang yang digunakan media diskusinya juga medsos seperti itu. Cuma saya berikan saran, sebetulnya kalau sudah terjadi semacam ini, lebih arif dan bijaksananya ya disesuaikan secara tabayun antar pribadi dengan pribadi ya. Memang ketika sesama saudara manusia atau memang saudara seiman dia bertikai atau berkonflik atau mempunyai masalah terus kemudian diumbar atau diketahui oleh banyak orang, justru masalahnya bukan semakin kecil, yang ada semakin membesar dan itu sulit untuk dipadamkan, sulit untuk didamaikan gitu ya. Jadi memang awal mulanya masalahnya mulai dari medsos, terus kemudian dibahas di medsos, terus kemudian ditanggapi oleh orang semedsos ya, akhirnya ya masalahnya nggak selesai. Memang itu karakteristik masalah juga seperti itu, berbeda dengan tugas pokok seorang Pak Babin Kamtibmas. Begitu dia mendapatkan masalah pengaduan dari warga, beliau aktif mendatangi, menerima, terus kemudian dipikirkan, menjembatani, akhirnya bisa diselesaikan antara kedua belah pihak dengan restoratif justice atau dengan perdamaian seperti itu. Jadi ya sebetulnya saya menghimbau untuk kasus atau permasalahan semacam ini itu supaya dihentikan oleh masing-masing pihak, tidak saling menyalahkan, menyudutkan, satu terus kemudian memberikan gestur tubuh atau cara menyampaikan dengan bervariasi, dengan Bu Nora seperti itu, Bang Tuan logika seperti itu cara penyampaiannya. Yang ada adalah provokasi kepada para pengamat, netizen yang mengamati, para pengikut. Akhirnya ikut ya, yang di blognya Tuan logika semangat, yang di blognya Bu Nora semangat, yang ada akhirnya apa ya, sama-sama banyak pendukung tapi dalam konteks yang salah. Artinya apa? Mendukung kepada yang ini salah, mendukung yang ini juga salah. Yang benar bagaimana? Masalah ini selesai, itu yang benar, bukan tambah besar, bukan bertambah menjadi suatu permasalahan publik dalam dunia medsos seperti itu loh. Jadi saya tetap mengimbau lagi, kalau memang ini Bu Nora udah jelas, kemudian kan jelas, ya kan, Bu Nora mewakili dari Apologet Indonesia mungkin ya, terus tuan logik mewakili mungkin jamaah tablik lah. Ayolah, saya himbau duduk bersama, tabayun. Pak Babinsa, maaf, ya dia kan? bukan jemaat tablik. Dia Ya, oke, ya kan. tidak suka Apapun memfitnah. itulah. Apalagi Ya orang yang sudah udah, meninggal apapun difitnah. itu kita nggak bawa bukan jemaat tablik. embel-embel kita. Saya punya gitu adik, kan. adik ipar saya jemaat tablik. Ya. Ada kayak begitu. Dengarkan dulu Dinda Nora, dengarkan Ada dulu. kayak Pak gitu. Babin ngomong jadi potong-potong. Jadi kita kembalikan ke person saja sudah pribadi, ya kan. Kok diam Siapa aja? dari Kok jemaat dia? tablik? Mana jemaat tablik jadi- kayak begini? Jadi dikembalikan lagi personal individunya, segera luangkan waktu pengorbanan untuk bertemu, ya kan, kemudian saling memahami, memaafkan, perdamaian akan lebih indah.
Ketika sudah terjadi perdamaian, surat pertambiannya Betul, diupload di dunia medsos ini, foto-fotonya diupload, dibuat konten bahwa kita sudah saling memaafkan, yang terjadi sudah ditutup supaya apa tidak melebar seperti ini. Ini kalau saya lihat tadi sekilas sudah hampir setahun kayaknya masalah kalian gitu loh. Ini kan masalah kalian, bukan masalah saya, bukan masalah kami. Betul, Pak, Saya betul. kan diundang karena berprasangka baik, niat yang baik, ingin masyarakat di dunia medsos TikTok ini baik, maka saya meluangkan waktu seperti itu. Oke, makasih Pak Babin. Bang Hos boleh besarkan Oke, saya Pak bentar, Bang Bos? Babinsa, Bang Taliban, saya izin turun. Bang, Kak Nora Saya tunggu tidak dulu. mau Kak Nora ada bentar di- dulu, Kak Nora. Ya. Tadi kan ada yang bilang saya nginap di hotel 200. Bisa dengan binatang. Maaf, Bang Taliban. Bang Hos tolong besarkan saya Pak bentar. Babinsa, terima Nggak, kasih tunggu Pak dulu, Babinsa Dinda. ya. Kalau Kak Nora Diam mau dulu. turun, Pak Babinsa, terima kasih. nggak bisa kita paksain, biarkan Kak Nora turun. Oh iya, tapi Silakan, Kak Nora. tunggu di bawah aja Nora ya, lihat di bawah. Ini suka Ini maksa. aku kan katanya Suka maksa dia. enggak, turun aja turun. Iya, Hos besarkan saya bentar, Hos. Ini penting, Hos. Bang Taliban, Enggak, ini Bang saya- Logika izin. Bang Logika izin, Bang izin, Bang. Oh iya, sambil Saya dari besarkan saya, Hos. Besarkan bentar, Hos. Besarkan. Oke, siap Bang. Iya. Bang channel. Oke, biar siap. Saya 2 menit aja. Gini, saya merespon dengan apa yang polemik yang ada teman-teman ini kan, Bang Logika dengan API. Kalau saya sebagai Kristen tapi tidak mewakili suara Kristen ya, Pak Babinsa. Jih, monggo Bapak, monggo. Bang Unik, Oke. monggo. Pak, nuwun sewu Pak. Dinas di mana Pak? Bapak bisa lihat di konten saya ya, di Iya, iya. DVT saya. Saya dinas di Polres Bondowoso. Ya. Oke. Salam Tribrata ya Bang. Kita Siap, cuman kenal aja. Siap. Siap. Jadi gini, saya bersyukur bisa ada diizinkan sama Bang Taliban untuk di dalam masuk amal ini. Saya sih berharap gitu ya, tidak ada lagi penghujatan dari satu kepercayaan kepada kepercayaan lain. Taliban Karena jangan dimatikan dong Pak Taliban. Kameranya. Aku cuma ingin nunjukkan sekalian nunggu Pak channel kan. Ini hotel 250 Sebentar. Sama atau Kak Nora gimana udah gitu. selesai. Sama Kak Nora udah selesai Oh logika. enggak. Ini Biar jangan fitnah Bang Taliban, harus adil dong ya. sudah. Tuan Logika, matikan dulu kameranya karena teman-teman juga nggak mau ngelihat muka kamu, Logika. Sabar dulu. Sudah. Itu cek aja teman-teman ya di Hotel Grand Mercury, apakah itu di Polda Sumut, apakah itu hotel 250? Udah terserah. Seperti Kalau dilaporkan. mau hotel Oh bintang 5, enggak, emang bintang salah. 3, Kenapa bintang kalau 4 Nora terserah. ngomong Sudah. dibiarkan, giliran Tuan Logika enggak dibiarkan? Kenapa? Pada marah kejang-kejang. Sekarang Makanya waktunya kalau Pak saya Unik, tinggal weh. dua. Sudah. Ya, ini satu lagi ya. Tadi Mbak Noranya sudah turun. Apa yang perlu klarifikasi? Sudah. Kak Nora udah turun. Ya, ini Udah. penonton melihat loh tadi, itu penonton melihat. Kok takut? Saya cuma nunjukkan hotel 250 ini loh. Ya silakan teman-teman datang ke Hotel Grand Mercury. Ya daftar di situ. Kira-kira dapat nggak sih 250 per malam? Ya silakan. Tahu kan? Yang orang Sumut tahu dong. Orang Sumut tahu dong Ya, hotel ini sudah. di mana. Oke. 250, Oke, udah ada buktinya ya. bahwa Anda menginap di Hotel Bintang 5 Mercury. Sudah, oke. Enggak, ya saya cuma nanya aja apakah Ya 250 dapat di sudah sini. selesai, sudah. Kalau ada buktinya sudah. Oke, valid, sudah. Aduh. Silakan Bang Unik. Apa yang mau sampaikan sama Pak Babin? ya enggak, saya gini Bang, di komalnya Abang nih saya sih cuman bilang begini, mari kita berdiskusi, mari kita kalau masalahnya saya nggak tahu logika, nggak tahu apa-apa ya. Saya pernah diturunin di kick dari komalnya Abang. Karena waktu itu saya sepertinya berpihak kepada si Ini Bang video Logika. saya datang ya ke Polda Sumut. Sudah. Atas panggilan. Sudah Logika, sudah. Oke, lanjut. Iya, sudah ada bukti, sudah. Nanti simpan aja kalau ada Kak Nora ya. Kalau ada Kak Nora di sini. Kok takut? Maksudnya ini aneh-aneh aja. Bukan takut. Apa yang mau dibuktikan lagi? Sudah, kalau memang Enggak, tadi itu dia ada kan buktinya, bilang saya nggak sudah. datang ke Polda Sumut. Ini saya ke Polda Sumutnya. Nih, ke Polda Sumut. Wah, giliran kalian kapan datang tuh? Dan dia bohong ya. Mereka memang sudah ada panggilan kedua, tinggal tunggu panggilan ketiga aja itu. Nora, Tadi Bima, kan dan Pak Babin udah ngasih Rumi saran. Ya Silakan itu ya dulu. teman-teman ya. Saya sudah tanyakan sama penyidik dan memang mereka itu sudah ada panggilan, udah ada surat cinta gitu. Tapi Uniriba kan masih di Ternate, katanya nggak ada ongkos gitu. Sudah. Ah, ini tahu di mana ini Dinda? Ini hotel apa ini? Sudah Logika, sudah. Oke, lanjut. Sudah. Cukup. Buktinya sudah.
Sudah, itu buat bukti buat kamu aja sama Kak Nora ya. Yang mengatakan Kak Nora kamu itu di bintang 2, hotel bintang 2 ya sudah. Kami nggak perlu itu. Nggak perlu, tapi tadi giliran orang ngomong kamu dengarkan, giliran saya nggak didengarkan, gimana sih? Ya Ini nggak sudah kan netral ini. udah kan sudah terbukti. Logika, Bang. Iya, Bintang 5 ya oke, sudah. oke. Bang, Iya logika ya, bentar, berarti Bang. udah tahu ya, bukan